terkait dengan kejadian di Tarakan ya, penyerangan oleh oknum TNI kepada anggota polisi di Tarakan. Nah, ini di sini ada pandangan dari pimpinan GRIP ya, yaitu Bapak Haji Hercules. Tapi ini sebatas pandangan ya. Ini sebatas pandangan ya, yang 10 pandangan dari beliau. Ini kita akan bacakannya. Dibacain dari atasnya Mas Ahmad. Berikut adalah 10 pandangan Hercules, pemimpin Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP, terkait insiden penyerangan Polres Tarakan. Yang pertama, kecaman terhadap kekerasan antar aparat. Sebagai mantan tokoh yang akrab dengan dunia keamanan, Hercules menegaskan bahwa bentrokan antara aparat negara adalah tindakan yang mencoreng nama baik institusi dan tidak boleh terjadi dalam negara hukum. Yang kedua, menuntut investigasi transparan. Hercules mendesak agar investigasi dilakukan secara terbuka dan transparan oleh pihak berwenang, baik dari TNI maupun Polri. Jadi ada kedua belah pihak Mas Ahmad yang menyelidiki ya. Silakan. Agar tidak ada kesan adanya perlindungan terhadap oknum yang terlibat. Yang ketiga, menyoroti disiplin militer dan kepolisian. Menurutnya, insiden ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam disiplin di kedua institusi. Ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hierarki dan kode etik dalam menjaga nama baik institusi masing-masing. Jadi itu maksudnya pandangan dari Bapak Hercules di sini, kalau bisa saling menjaga institusi tadi, menjaga kode etik lah. Yang keempat, bahaya loyalitas kelompok yang berlebihan. Hercules melihat bahwa kejadian ini berakar pada solidaritas berlebihan yang akhirnya mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Ia mengingatkan bahwa loyalitas terhadap kesatuan tidak boleh melebihi loyalitas terhadap hukum dan negara. Oke, Mas Ahmad, tunggu dulu. Berarti di sini ya pandangan dari Hercules yang telah kita rangkum, bahwasannya oknum TNI ini artinya telah melanggar melanggar aturan gitu. Walaupun memang dasarnya kita juga sama-sama ngerti ya, adanya pemicu dari oknum polisi yang memicu terjadinya penyerangan ini, tetapi hal-hal seperti ini tidak dibenarkan. Karena udah melanggar kode etik. Karena melanggar kode etik juga melanggar hukum sebetulnya melakukan penyerangan. Dan ini kan dilihat sama masyarakat gitu. Nah, saya nggak mau mendukung Polri, juga nggak mau mendukung TNI, tetapi di sini kita cari apa aja ya yang benernya gitu. Yang benernya adalah tidak boleh dilakukan penyerangan. Kalau memang adanya perselisihan atau pelanggaran gitu, maka dilaporkan saja ke pihak-pihak terkait gitu. Lapor ke Propam. Misalnya yang di atasnya lagi, yang lebih tinggi, Propam. Makanya jadi biar Propam yang ngatasi. Karena maksud Bapak Hercules di sini kan supaya jangan jelek aparat mau kepolisian atau TNI di depan masyarakat. Jadi takut nanti di masyarakat tuh apa kata masyarakat, kok kayak gitu. Sama-sama aparatur negara, keamanan negara, polisi, TNI kok bisa musuh gitu. Apalagi di sini kan Mas Ahmad kita dengar yang jadi korban hanya polisi saja. Kan itu luka-luka. Nah, ini kan menambah apa ya? Menambah citra bahwasannya yang jadi korban hanya polisi gitu loh. Dan juga kita malu juga dengan sama negara lain juga yang tidak senang dengan Indonesia, terutama negara Malaysia. Itu makanya yang tidak mau Bapak Haji Hercules, makanya di sini katanya udah melanggar kode etik. Ya kalau Malaysia itu berarti ada yang suka, ada yang tidak suka Mas Ahmad, bukan tapi negaranya gitu. Tapi dari dulu sampai sekarang tahap apa yang diapakan mereka dengan Indonesia? Itu biarlah gitu ya. Pasti yang jadi pandangan kita adalah bagaimana aparat kita, penegak hukum kita, ya, pihak keamanan kita, yaitu TNI bisa akur, tentrem gitu. Tentrem dan saling bekerja sama untuk mengamankan negara Republik Indonesia ini dan untuk membantu juga Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya perlu diingat gini, TNI Polri adalah orang yang dibayar sama negara, orang yang dipercaya sama rakyat gitu. Ya kan, tidak sepatutnya mereka bertikai gitu. Karena masyarakat yang di bawah yang
sampai sekarang kesusahan ekonomi aja santai-santai saja gitu. Kalian yang dibayar sama uang negara gitu loh, sama uang rakyat kok bertikai seperti ini, kan harusnya berkaca seperti itu ya Mas Ahmed. Karena mereka ini diciptakan dua-dua sama-sama untuk melindungi masyarakat atau rakyat seluruh Indonesia. Lanjutkan Mas Ahmed. Yang kelima, perlunya reformasi hubungan TNI Polri. Hercules mengusulkan agar hubungan antara TNI dan Polri diperbaiki melalui pelatihan bersama serta mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif agar insiden serupa tidak terulang. Yang keenam, mengkritik lemahnya pengawasan di tempat hiburan. Ia menyoroti bahwa insiden ini bermula dari cekcok di tempat hiburan malam yang menandakan lemahnya pengawasan terhadap anggota aparat saat berada di luar tugas. Oke, sebentar gini Mas Ahmed. Ini kan kalau memang faktanya seperti ini berasal dari hiburan malam ini kan sangat memalukan toh. Malulah. Ya kan? Bagaimana seorang aparat kok bisa ribut cekcok gara-gara di tempat hiburan malam? Ya lucu lah ya kan. Lucu karena seharusnya ini kalau memang terjadi memang seperti ini harus diusut. Betul. Diusut. Kedua-duanya harus diusut. Dua-dua karena hiburan malam itu kan tempat yang harusnya dijauhi nih. Seharusnya mereka yang mengrajia, menertibkan, bukan malah ikut mereka gabung di situ. Iya, apalagi cekcok di situ. Udah ada setan, sama-sama setan, jadilah gitu. Jadi ini sangat memalukan sih Mas Ahmad ya. Sekali, karena tempat hiburan malam. Kalau di jalan tadi itu tidak terlalu parah. Ini tempat hiburan malam yang tempat semua di situ, maksiat, narkoba, minum. Ya, walaupun nggak semua Mas Ahmed, ya kan, tempat hiburan malam itu bisa disebut juga clubbing gitu ya, maksudnya ini kan. Tapi ya konotasinya hiburan malam ya, tempat hiburan malam ya negatif gitu sih, nggak mungkin positif gitu. Hampir rata tuh ada pun yang positif, tapi bisa dihitung tempat hiburan malam yang positif paling 1-2. Kalau selebihnya umumnya udah orang tahu hiburan malam tuh tempat negatif. Itu dia. Ya udah, lanjutin Mas Ahmad. Yang ketujuh, menuntut sanksi tegas bagi pelaku. Hercules menegaskan bahwa siapapun yang terbukti terlibat, baik dari TNI maupun Polri, harus diberikan sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Yang ke-8, mengkhawatirkan dampak bagi keamanan publik. Ia menyatakan bahawa masyarakat sipil bisa kehilangan rasa aman ketika melihat aparat yang seharusnya menjaga ketertiban malah terlibat dalam aksi kekerasan. Yang 9, menyoroti pengelolaan emosi di kalangan aparat. Hercules menekankan perlunya pelatihan pengendalian emosi bagi aparat agar mereka tidak mudah terprovokasi dan bertindak di luar kendali dalam menghadapi situasi panas. Yang ke-10, ajakan untuk meningkatkan solidaritas nasional. Terakhir, Hercules mengajak semua pihak untuk kembali pada semangat persatuan demi kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau institusi semata. Pandangan-pandangan ini mencerminkan keprihatinan dan sikap tegas dalam menjaga stabilitas dan integritas aparat keamanan di Indonesia. Oke, Mas Ahmad, yang perlu digarisbawahi gini ya. Polisi dan TNI kalau ada sesuatu kegiatan di lapangan, ya itu selalu bersama kok. Betul. Saya melihat itu. Pasti di mana-mana. Kalau ada polisi pasti ada TNI-nya. Apalagi inilah bentuk solidaritas tadi. Keterbukaan, ya, kebersamaan antara kedua institusi tadi. Ya, ini saya sangat hargai dan saya melihat. Ya, setiap ada kegiatan, baik itu sesuatu yang sifatnya kedesaan, kampung gitu. Kalau udah biasanya mereka hadir. Karena gitu. Kayak setiap tingkat kelurahan saja itu wajib 2 pasang ada, yang Babinsa 1 dari TNI, Babin Kaptimas dari kepolisian, sampai ke atas tingkat provinsi sampai presiden pun ada. Kapolri dan Pangdam. Oke, itulah menunjukkan kebersamaan antara kedua institusi tadi ya teman-teman. Oke, mungkin sampai sini pesan kita untuk para aparat, yaitu oknum TNI dan kepolisian. Saya minta untuk
kita akul berdamailah sama-sama saling merangkul untuk memakmurkan, membesarkan negara Republik Indonesia ini. Amin. Dan mengamankan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Sampai sini dulu. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.